Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ulfatul Jinan, Marliatul Halwa, Idris bin Muhammad Aidit. Di sini kami akan menjelaskan tentang utility dan perilaku konsumen 2. Kurva indifferent. Kurva indifferent adalah pendekatan dalam studi tentang perilaku konsumen yang tidak memerlukan ukuran bilangan untuk utility. Kurva indifferent juga dapat didefinisikan sebagai kurva yang menghubungkan setiap titik kombinasi barang tertentu yang menghasilkan tingkat kepuasan dengan hasil yang sama. Nah, menurut teori ordinal, tingkat utility dalam kurva indifferent tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Semisal seperti contohnya tentang kecantikan. Nah, masalah kecantikan itu kan tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan. Ciri-ciri kurva indifferent. Kurva indifferent mempunyai kemiringan yang negatif. Kurva indifferent cembung ke arah titik origin. Kurva indifferent tidak saling berpotongan. Beberapa asumsi yang harus ada pada pendekatan ordinal dalam pembentukan kurva indifferent yang harus dipatuhi. Yang pertama, rationality. Konsumen diasumsikan rasional, artinya konsumen memaksimalkan utilitas dengan pendapatan pada harga pasar tertentu, dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Yang kedua, utility. Utility bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dengan demikian, konsumen tidak perlu memberikan satuan kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, adanya hukum tingkat substitusi marginal yang menurun. Kurva indifferent melengkung ke bawah ke arah titik nol. Yang keempat, total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Yang kelima, bersifat konsisten dan transitivity of choice, yang artinya jika A ke B ke C, maka barang A lebih disukai dari B dan barang B lebih disukai dari C. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang garis anggaran. Pengertian garis anggaran adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang membutuhkan biaya anggaran yang sama besar. Garis anggaran bisa juga digunakan untuk menunjukkan batas kemampuan belanja seorang, kemampuan belanja yang selalu dibatasi oleh pendapatan dan harga dari barang dan jasa. Persamaan garis anggaran adalah di mana I sama dengan pendapatan konsumen, B sama dengan harga barang atau jasa yang dikonsumsi, X dan Y sama dengan jenis barang. Pergeseran garis anggaran. Pergeseran garis anggaran terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan pendapatan dan perubahan harga barang dan jasa. Dalam hal ini terjadi kenaikan pendapatan dan harga barang konstan. Maka garis anggaran akan bergeser ke kanan atau batas kemampuan belanja seseorang akan meningkat. Demikian pula sebaliknya. Jika pendapatan menurun dan harga barang konstan, maka garis anggaran bergeser ke kiri atau batas kemampuan belanja seseorang berkurang. Akibat perubahan pendapatan dan harga. Pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen, yaitu pergeseran garis anggaran A1 ke A2 menunjukkan naiknya jumlah Y dan jumlah X yang disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Income Consumption Curve yang bisa disebut dengan ICC, yang merupakan tempat titik keseimbangan equilibrium sebagai kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Asumsi pada kondisi ini adalah bila hanya pendapatan konsumen yang berubah, bukan oleh sebab lain. Terima kasih. Pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen. Seperti kurva yang terdapat di gambar, pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah X dan jumlah Y disebabkan oleh turunnya harga barang X.
Price Consumption Curve atau disingkat PCC merupakan kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Asumsi pada kondisi ini apabila hanya terjadi penurunan harga salah satu barang bukan oleh sebab lain. Efek penggantian atau efek pendapatan. Perbedaan efek substitusi atau pendapatan dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu barang merupakan barang normal, superior, inferior, atau given. Pengertian barang normal adalah barang yang memiliki efek pendapatan selalu positif. Sedangkan untuk barang superior dapat ditentukan bila efek pendapatan lebih besar dari nilai absolut efek substitusi. Efek pendapatan. Penentuan kurva permintaan individu yaitu ada dua barang X dan Y yang dikonsumsi. Selanjutnya asumsi ceteris paribus harga barang Y dan pendapatan konstan. Jika harga X turun, pendapatan real naik sehingga kuantitas barang X yang diminta meningkat. Garis anggaran berotasi atau memutar ke kanan. Perubahan harga berarti mengubah daya beli real. Individu akan berpindah ke kurva indifference baru yang konsisten dengan daya beli yang baru. Garis anggaran akan berotasi mengikuti perpindahan kurva indifference dan daya beli yang baru. Efek substitusi. Penurunan kurva permintaan individu, yaitu ada dua barang X dan Y yang dikonsumsi. Asumsi ceteris paribus harga barang Y dan utilitas konstan. Jika harga X turun, maka pendapatan diimbangi agar utilitas tetap atau untuk mencegah peningkatan kesejahteraan sebagai akibat penurunan harga. Pergerakan atau perpindahan di sepanjang kurva indifference. Individu bertahan pada kurva indifference yang sama. Konsumsinya harus diubah agar MRS-nya sama dengan rasio harga yang baru dari kedua barang tersebut. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.